Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 31-32. Tertulis demikian. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada banyak calon mahasiswa yang mengikuti tryout ujian. Apa itu tryout? Tryout adalah simulasi ujian yang dilakukan untuk melatih agar dapat menghadapi ujian yang sebenarnya. Lewat tryout kita dapat mengukur kemampuan diri kita, sejauh mana pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengikuti ujian, dan bagaimana peluang kelulusan kita. Sebelum diterima masuk ITB 31 tahun yang lalu, saya mengikuti tryout kurang lebih sekitar 10 kali. Menguji diri sendiri sebenarnya merupakan bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali menilai sejauh mana keadaan diri kita, di mana posisi kita saat ini. Sudah benarkah tindakan kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dan sebagainya. Menguji diri sendiri itu penting, terlebih lagi dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa penting? Karena ini menjadi bagian untuk kita memperbaiki diri kita dari kesalahan dan menjadikan kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 31-32 ini dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dalam pasal 11 ini, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus yang melakukan perjamuan kudus dengan cara yang tidak tepat, yang tidak hormat. Ada beberapa orang di antara jemaat Korintus yang makan dan minum dengan cara tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan bahkan mereka mengucilkan orang-orang yang miskin, yang berkekurangan. Mereka diingatkan untuk memperbaiki cara hidup mereka, cara dan sikap mereka dalam menerima perjamuan kudus. Mereka harus memeriksa diri mereka sendiri sebelum ikut dalam perjamuan, menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Dan itu sebabnya di sini ada nasihat untuk menguji diri sendiri, menilai bagaimana kondisi dan keadaan diri masing-masing, supaya tidak ada hukuman yang menimpa diri kita. Kita semua perlu untuk selalu menguji diri kita, berkaca pada firman Tuhan. Sudahkah kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam berbagai aspek di hidup kita? Bukan hanya terbatas dalam keadaan ketika kita menerima perjamuan kudus, tapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu cara hidup kita. Kita perlu selaraskan dengan kehendak Tuhan. Mungkin emosi kita masih labil, masih belum dewasa dalam bersikap. Kita masih belum sabar, masih ada kesombongan, suka menggampangkan sesuatu, tidak menghargai.
masih menuruti hawa nafsu dunia, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua harus kita ubah, dan kita perlu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari uji diri kita sendiri. Renungkan bagaimana keadaan kita saat ini. Koreksi diri kita. Kalau ada yang tidak benar, masih ada hal-hal yang ternyata menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Perbaiki agar kita tidak menerima hukuman dari Tuhan. Tapi kalaupun kita menerima hukuman dari Tuhan, kita menerima didikan, teguran dari Tuhan karena kesalahan kita, bersyukurlah, karena itu tanda bahwa Tuhan masih sayang kepada kita dan mau agar kita kembali pada kebenaran, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan mau kita selamat, Tuhan mau kita masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia. Karena itu bersyukurlah untuk didikan, teguran, hukuman dan hajaran dari Tuhan selama kita ada di dunia ini. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menguji diri kami sendiri. Apakah kami serong? Apakah kami menyimpang dari kehendak-Mu? Apakah kami hidup seturut kehendak-Mu atau tidak? Tolong kami untuk mengerti Tuhan. Berikan kami hati yang taat, yang tunduk kepadamu, yang setia melakukan kebenaran. Ampuni kami akan kesalahan kami, kalau selama ini kami bersikap tidak benar dalam perjamuan kudus dan dalam berbagai hal di hidup kami. Ampuni dan sucikan, kuduskan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan jiwa yang disegarkan, serta roh yang kuat di dalam Engkau. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, bersyukur untuk mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terlebih khusus negara tetangga kami, Thailand dan Kamboja, supaya kembali aman. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.